Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topik Sutisna dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 7 Teknik Industri ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem diskrit yang saya ketahui saja ya. Dan sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem. Nah, sistem yang saya ketahui itu adalah suatu entitas yang berinteraksi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi suatu kumpulan atau entitas itu saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan yang diinginkan dari awal proses tersebut. Nah, langsung aja ya, kita langsung ke sistem diskrit. Nah, di sini ada karakteristik sistem diskrit. Saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik sistem diskrit itu seperti apa dan ada berapa ya. Yang pertama, karakteristik itu ada state atau deretan variabel suatu keadaan. Nah, yang kedua ada event, kejadian dari sistem fisik yang berubah secara diskrit pada titik-titik tertentu. Nah, diskrit tersendiri ini adalah pengertian sejumlah elemen berhingga yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Nah, antonim dari lawan dari diskrit itu adalah kontinu ya. Nah, yang kedua ada sifat-sifat karakteristik. Karakteristik pemodelan diskrit sering disebut dengan DIS model atau Discrete Event Simulation Model. Variabel yang saling penting itu adalah waktu dan keadaan pada sistem diskrit ini. Nah, di sini ada komponen sistem diskrit. Saya akan menjelaskan juga satu persatu ya. Yang pertama ada variabel keadaan sistem. System state variable. Kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah entitas atau entity. Suatu objek atau komponen dalam sistem yang membutuhkan representasi secara eksplisit di dalam model. Suatu entitas pada suatu sistem dapat bersifat dinamik atau statik. Yang ketiga adalah atribut. Karakteristik dari suatu entitas. Beberapa atribut dari suatu entitas dapat berupa variabel keadaan status. Nah, suatu atribut yang berlaku pada suatu observasi mungkin tidak berlaku pada observasi lainnya. Nah, jadi atribut yang sudah dilakukan observasi sebelumnya itu tidak boleh dilakukan untuk observasi yang selanjutnya ya. Jadi harus berbeda saat observasi. Nah, yang selanjutnya ada kejadian event, suatu peristiwa yang dapat mengubah keadaan sistem. Nah, komponen sistem diskrit yang lainnya adalah aktivitas kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya. Jadi, aktivitas itu kita udah mengetahui kapan waktu dimulainya, kapan waktu bergulirnya, dan kapan hingga aktivitas itu selesai. Nah, dalam aktivitas itu ada event notice, catatan tentang event yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Yang keduanya ada event list, disebut juga future event list. Bersihkan daftar event, khususnya event-event yang akan terjadi, disusun menurut waktu. Nah, komponen sistem diskrit yang lainnya ada penundaan delay. Nah, kegiatan dari entitas yang sering rentang waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan itu mulai atau selesainya. Jadi, ingin memulai tapi delay terus-menerus itu adalah menunda suatu sistem diskrit ya. Nah, yang selanjutnya ada clock, variabel yang merepresentasikan total lama waktu simulasi. Nah, selanjutnya definisi diskrit, simulasi diskrit. Definisinya yaitu simulasi yang membahas model sistem yang selalu berkembang karena adanya representasi perubahan variabel-variabel pada kondisi tertentu. Nah, perbedaan diskrit dan kontinu nih. Diskrit itu adalah semua aktivitas di dunia manufaktur didominasi oleh peristiwa yang bersifat diskrit dan probabilitas. Contoh, munculnya produk-produk cacat, tidak menentunya kedatangan bahan baku, peristiwa breakdown mesin, proses welding yang dilakukan oleh operator. Nah, itu contoh dari diskrit ya. Nah, kalau contoh dari kontinunya itu industri penyulingan minyak, petrokimia, dan industri lain sejenis hampir seluruh prosesnya bersifat kontinu. Nah,
sistem diskrit dan sistem kontinu. Satu hal yang sangat penting dalam mengkaji suatu sistem adalah mengetahui perilaku sistem, yaitu aktivitas sistem yang dinyatakan dalam bentuk keluaran sebagai perwujudan respon sistem atas rangsangan-rangsangan yang datang. Selanjutnya ada komponen dan organisasi model discrete event simulation. Yang pertama ada statistical counter, nah yang kedua ada initialization routine, subroutine yang dipergunakan untuk mengawali model simulasi pada saat 0. Yang ketiga ada timing routine. Yang keempat ada event routine. Yang ke-8 ada report generator. Yang kelima ada main program utama. Nah, pada di sini sistem diskrit atau simulasi diskrit yang saya ketahui ya, yaitu adalah kesimpulannya adalah merepresentasikan perubahan variabel-variabel pada kondisi tertentu di saat tertentu. Mungkin itu saja ya yang saya dapat sampaikan. Saya hanya perkenalan saja pada materi simulasi diskrit ya. Belum sangat mendalam membahasnya dan saya juga belum paham benar apa yang saya jelaskan ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan penambahan ilmu untuk yang menontonnya ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.